Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas kasus perusahaan dagang PT Via Elektronik. Untuk kita aplikasikan menggunakan software Mayop versi 24. Nah, ini dia kasus yang akan kita gunakan dari PT Via Elektronik. Langsung saja kita ke aplikasi Mayopnya. Dan ini adalah tampilan dari Mayop Accounting versi 24-nya. Di tampilan ini ada 5 menu utama. Yang pertama itu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Sebelum kita mencatat data keuangan perusahaan, langkah awalnya itu kita membuat data awal perusahaan terlebih dahulu. Dan untuk membuat data awal perusahaan, kita bisa langsung masuk ke menu Create tersebut. Dan ini adalah tampilan introduction dan langsung kita ketik next. Di sini kita diminta untuk mengisi company information atau data perusahaan. Di sini untuk company name-nya kita isi dengan nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Via Elektronik. Nah, untuk kolom address-nya kita isi Jalan Pahlawan nomor 100 Jakarta. Untuk phone number-nya kita isi 0212345677. Selanjutnya fax number-nya kita isi 0212345667. Untuk email address-nya kita isi ptviaelektronik@gmail.com. Jika sudah selesai, langsung saja kita ketik next. Nah, untuk current financial years-nya pada PT Via kita isi tahun 2015. Selanjutnya last month of financial years-nya kita isi Desember. Sedangkan conversion mode-nya kita buat Januari. Dan yang terakhir number of accounting periods-nya kita buat 12. Selanjutnya next, kemudian next lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita akan memilih yang pilihan kedua. Setelah itu next. Nah, ini tampilan untuk kita menyimpan data dari perusahaan PT Via Elektronik. Lanjut, kita akan ketik change. Nah, di sini saya akan menyimpan dari data perusahaan PT Via Elektronik ke disk lokal C. Nah, langsung saja kita simpan. Nah, dari tampilan ini langsung saja kita ke next. Nah, selanjutnya ada 2 pilihan. Yang pertama setup, yang kedua comment center. Langsung saja kita ketik comment center. Nah, ini dia tampilannya. Langsung saja kita ketik account, langsung kita ketik account list. Pada tampilan ini kita akan men-setup akun. Nah, yang pertama adalah kita akan menghapus akunnya terlebih dahulu. Kita akan menghapus akun payroll liabilities. Nah, kita langsung saja ketik tanda panah, kemudian ketik edit, lalu delete. Nah, selanjutnya kita akan hapus wax and sellers. Nah, dengan cara yang sama, ketik panah, kemudian ketik edit, langsung hapus, delete. Nah, selanjutnya hapus akun others employers expense. Nah, ketik panah, langsung ketik edit, langsung delete. Langkah kedua kita akan mengedit akun. Nah, di sini ada aset, kita akan langsung edit, ketik tanda panah, langsung ketik aset, langsung oke. Account, ketik tanda panah, ketik kas, langsung ketik oke. Di sini saya akan percepat, setelah saya ubah, langsung saja kita ke yang kedua, membuat akun baru. Untuk membuat akun baru kita ketik new. Setelah itu ada 2 pilihan header dan detail, kita pilih header. Untuk akun tipenya kita pilih aset, dan untuk kode akunnya kita pilih 10010. Setelah itu kita ketik tab, lalu untuk account listnya kita buat aset lancar, lalu kita ketik oke. Nah, di sini kita akan membuat akun baru lagi yaitu persediaan. Langsung saja kita ketik new, langsung kita pilih detail. Nah, untuk tipe akunnya kita pilih other current asset. Kode akunnya 0300, lalu ketik tab, ketik persediaan, lalu oke. Nah, ini dia untuk akun aset, liabilitas, equity, income. Nah, di sini saya akan membuat akun-akun baru yang belum saya selesaikan. Langsung saja saya percepat agar selesai.
Nah, dan inilah akun-akun tadi yang saya kerjakan, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk di akun asetnya seperti ini, lalu untuk di akun liability-nya seperti ini, equity, dan akun income-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap setup link account. Langsung saja kita close. Selanjutnya kita ketik setup, lalu ke link account, baru masuk ke account and banking active. Nah, di sini kita akan melihat apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, maka kita ketik OK. Ketik setup lagi, lalu link accounts, baru sales accounts. Nah, di sini kita akan lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan data perusahaan. Jika sudah, maka kita ketik OK. Nah, kita ketik setup lagi, lalu link account, lalu purchase account. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih apakah sudah sesuai dengan data perusahaan atau belum. Jika sudah, maka kita ketik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat setup daftar customer dan supplier. Nah, langsung ketik card file, lalu card list. Setelah tampilannya seperti ini, kita ketik new untuk menambah daftar customer, lalu nama kita isi B baru elektronik. Setelah itu kita tap, langsung kita isi di bagian country-nya, kita tulis Indonesia, lalu kita ketik selling detail di bagian atas. Nah, di select out kita pilih item, di income account kita pilih akun penjualan. Nah, untuk payment indunya kita pilih in a gift of day. Untuk balance today-nya kita ketik 30. Nah, untuk teks kodenya kita tetap pilih NT. Setelah itu langsung OK. Nah, setelah tampilan seperti ini, untuk menambah daftar customer lagi kita ketik new, lalu name kita ketik C lengkap elektronik, langsung ketik tab. Untuk di kolom country-nya kita ketik Indonesia, lalu kita ketik selling detail, lalu select out kita pilih item, untuk income account-nya kita pilih penjualan. Nah, untuk payment indunya kita pilih in a gift of a day, ketik 30 itu OK. Nah, itu tadi adalah cara untuk kita men-setup daftar customer. Nah, selanjutnya kita akan membuat setup daftar supplier. Langsung aja ketik new, lalu untuk di card tipenya kita bisa ubah ke supplier. Untuk name-nya kita ketik D Super Electronic. Nah, langsung tab. Untuk di company-nya kita buat Indonesia. Nah, langsung kita ketik buying details, lalu kita pilih item, lalu untuk di expand account-nya kita pilih harga pokok penjualan. Nah, untuk payment indunya kita pilih in a gift of days, lalu balance due day-nya kita pilih 30. Lalu untuk teks kode NT, lalu OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, ketik new. Lalu kita pilih supplier, lalu namanya kita pilih extra elektronik, setelah itu tab. Nah, untuk country-nya kita ketik Indonesia, lalu kita ketik buying details. Setelah itu kita pilih item, lalu untuk expand account-nya kita pilih harga pokok penjualan. Nah, untuk payment indunya kita pilih in a gift of day, lalu kita ketik 30, setelah itu OK. Nah, setelah kita setup daftar customer dan supplier, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu langsung saja kita close. Selanjutnya kita akan membuat setup daftar persediaan, lalu ketik inventory, lalu item list. Nah, setelah ini langsung kita isi daftar persediaannya, ketik new, lalu untuk item number-nya P1, untuk name-nya kita ketik produk 1, lalu kita checklist semuanya 33. Nah, untuk cost of sales-nya kita pilih harga pokok penjualan. Lalu untuk sales-nya kita pilih penjualan, sedangkan untuk inventory kita pilih persediaan. Untuk selanjutnya kita ketik buying details. Buying unitnya kita ketik unit, lalu teks kodenya kita pilih NT. Selanjutnya kita ketik selling details, lalu selling unitnya kita ketik unit, teks kodenya kita ketik NT.
Nah, untuk selling price-nya kita isi Rp150.000. Lalu kita ketik oke. Nah, selanjutnya kita ketik new untuk data barunya. Item number-nya kita ketik P2, untuk name-nya kita ketik produk 2. Selanjutnya kita checklist ketiga-tiganya, lalu kita ketik buying details. Semuanya sudah sesuai, kita ketik selling details. Nah, jika sudah sesuai atau ada yang diubah, kita ubah menjadi 300.000. Setelah itu kita ketik oke. Nah, ini dia tampilannya. Nah, jika sudah, kita ketik close. Selanjutnya kita akan men-setup saldo awal. Nah, langsung saja kita ketik setup, ketik balance, lalu ketik account opening balance. Nah, langsung saja kita isi setup saldo awal perusahaan PT Pia Elektronik. Untuk kas sebesar Rp2.500.000, sedangkan piutang dagang kita isi Rp1.100.000. Untuk persediaan Rp2.000.000, untuk perlengkapan Rp100.000, peralatan kantor Rp1.200.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor minus Rp100.000, utang dagang Rp2.200.000, sedangkan modal saham Rp4.500.000, laba ditahan Rp100.000. Jika sudah selesai, kita ketik oke. Nah, selanjutnya kita akan men-setup saldo awal piutang dagang. Langsung aja setup, ketik balance, lalu ketik customer balance. Lalu kita ketik add sale, lalu untuk customer name-nya kita ketik B baru elektronik. Nah, setelah itu untuk invoice-nya kita isi S600001. Nah, untuk date-nya kita isi 31/12/2014. Setelah itu customer PO-nya kita isi BBE 600001. Nah, untuk memonya kita isi pre-conversion sale. Nah, untuk total include tax-nya sebesar Rp1.100.000, sedangkan untuk tax kodenya NT. Lalu kita record. Setelah itu kita ketik oke. Nah, ini dia tampilan dari setup saldo awal piutang dagang. Langsung saja kita close. Untuk membuat setup saldo awal utang dagang, ketik setup balance, lalu supplier balance. Membuat setup saldo awal utang dagang, kita ketik add purchase. Customer name-nya kita isi extract elektronik. Kita isi P600001. Untuk date-nya kita isi tanggal 31/12/2014. Supplier invoice-nya kita isi EEE 600001. Nah, untuk memonya kita isi pre-conversion purchase. Total including-nya sebesar Rp2.200.000, tax kodenya NT, lalu kita record. Setelah selesai, lalu ketik oke. Nah, jika sudah selesai, maka seperti inilah tampilannya, lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat setup saldo awal persediaan. Langsung saja ke inventory, lalu ketik advance inventory. Inventory journalnya kita ubah ke I70.001, date-nya bulan 1 tanggal 1 2015. Sedangkan untuk memonya kita tulis inventory opening balance. Untuk item number-nya kita pilih produk 1, sedangkan unit cost-nya kita ketik Rp50.000. Untuk account-nya kita akan milih persediaan. Nah, untuk item numbers yang selanjutnya kita pilih P2 atau produk 2. Setelah itu kita unit cost-nya Rp100.000. Nah, untuk account-nya kita pilih persediaan juga. Nah, ini dia tampilan untuk setup saldo awal persediaan. Nah, jika sudah selesai, mari kita record. Nah, untuk transaksi penjualan barang secara kredit kita ketik purchase, lalu enter purchase. Nah, ini dia tampilan kita untuk menginput data-data perusahaan.
Langsung saja kita pilih customer. Nah, setelah itu kita ketik super elektronik. Purchase-nya P70.001, tanggalnya 15/1/2015. File invoice DSE 70.001. Nah, untuk bill-nya kita pilih 3, itemnya kita pilih P1, deskripsinya produk 1, harga unitnya 50.000, teks kodenya NT. Selanjutnya, bill ketiga, item P2, description produk 2, unit price-nya 100.000, teks kodenya NT. Setelah itu kita record. Nah, setelah kita input, ini dia datanya. Nah, ketik sales, lalu entry sales. Lalu customer name-nya kita pilih C lengkap elektro. Termnya net 30, invoice-nya C70.001, date-nya 19/1/2015, customer PO-nya CLE 70.001, bill-nya 8, itemnya P1, description-nya produk 1, unit price-nya 50.000, teks kodenya NT. Bill-nya 8, itemnya P2, description-nya produk 2, unit price-nya 50.000, teks kodenya NT. Nah, sekarang kita akan melakukan pelunasan piutang di sales, langsung ketik receive payment. Nah, untuk customer-nya kita pilih B baru elektronik, dan untuk mereceive-nya kita ketik sebesar Rp11.000. Nah, untuk deposit to account-nya kita pilih cash, langsung ke ID-nya kita ketik R70.001, dan tanggalnya kita ketik 21/1/2015. Amount receive-nya sebesar Rp1.100.000. Nah, pada transaksi ini yang di atas adalah tanggal transaksi pelunasan, sedangkan yang di bawah mulainya dia untuk piutang. Setelah itu amount-nya kita ketik, jika sudah kita tekan record. Selanjutnya kita akan memasuki transaksi pelunasan utang. Transaksi tersebut adanya di purchase, dan kita ketik pay bills. Nah, di sini kita akan pilih supplier-nya bernama D Super Elektronik. Nah, kemudian kita akan melengkapi data-data ini. Nah, ini kita akan isi D70.001, tanggalnya 24/1/2015, amount-nya Rp450.000. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik amount-nya, bahwasanya sudah lunas. Langsung kita record ya. Nah, ini merupakan transaksi pelunasan utang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi pengeluaran kas atau spend money, dan transaksi penerimaan kas atau receive money. Nah, untuk penerimaan kas itu ada di banking, lalu kita ketik aja langsung spend money-nya. Nah, di sini langsung saja kita isi datanya, langsung saja kita isi change-nya D70.002, sedangkan date-nya tanggal 25/1/2015. Nah, untuk amount-nya sebesar Rp50.000. Nah, untuk memonya kita tulis pembelian perlengkapan. Selanjutnya akunnya kita isi perlengkapan, dan untuk amount-nya sebesar Rp50.000, teksnya NT.
Nah, setelah kita memasukkan semua transaksinya, kita juga bisa langsung merekodnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat transaksi penerimaan kas. Di banking, langsung saja kita ketik receive money. Dan ini dia tampilannya. Sebelumnya kita bisa langsung memasukkan data-data seperti tadi. ID-nya R70.002, untuk tanggalnya 27/1/2015. Untuk amount-nya sebesar Rp100.000. Untuk memonya kita tulis pendapatan bunga. Nah, setelah datanya sudah diisi, kita bisa langsung masuk ke transaksinya. Nah, di sini kita bisa langsung tap-tap aja karena sudah tertera dengan akunnya. Untuk akunnya persediaan amount-nya Rp100.000 dan teksnya inti. Beginilah cara pembuatan transaksi penerimaan kas. Jika sudah, kita langsung record. Nah, langsung saja kita lihat ke jurnal untuk transaksi-transaksi yang sudah kita input tadi dari PT Pia Elektronik. Nah, kamu bisa koreksi di sini juga untuk transaksi-transaksi yang sudah dikerjakan. Jika sudah selesai dan tidak terjadi kesalahan pada transaksi tersebut, kita bisa langsung meng-close-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, di mana jurnal penyesuaian itu terdapat di record journal entry. Langsung saja kita ketik. Nah, ini dia tampilan dari jurnal penyesuaian. Di sini kita bisa langsung saja memasukkan data-data perusahaan dari PT Pia Elektronik. Nah, langsung saja G-jurnalnya itu G70.001 dan untuk tanggalnya 31/1/2015. Untuk memonya penyusutan Januari 2015. Nah, jika sudah kita tap, langsung masukkan akunnya, beban penyusutan. Untuk debitnya 25.000, langsung teks NT. Selanjutnya teks untuk akunnya akumulasi penyusutan peralatan. Kreditnya 25.000, teks NT. Nah, jika sudah selesai langsung kita record. Nah, itu tadi cara untuk membuat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya, jika masih ada transaksi untuk jurnal penyesuaian, bisa kita percepat saja biar langsung secepat selesai. Langsung saja saya percepat. Nah, ini dia tampilan dari transaksi-transaksi yang telah kita selesaikan. Di jurnalnya inilah dia.
Di sini ada pendapatan bunga. Nah, inilah dia, bisa kita lihat sendiri. Nah, itu tadi cara mengerjakan kasus perusahaan dagang pada perusahaan PT Pia Elektronik di Mayop Accounting versi 24.